Jika Allah Maha Tahu, takdir sudah ditulis di Lauhul Mahfudz, apakah doa benar-benar bisa mengubah takdir? Dan jika Allah sudah tahu akhir cerita kita, surga atau neraka, untuk apa kita masih harus diuji di dunia? Sadar dunia ini ujian. Takdir yang ditulis di Lauhul Mahfudz itu takdir perbuatan manusia dalam hidupnya semuanya tidak dipaksa dengan takdir yang lebih dulu. Bahkan andai kita memilih kekafiran, naudzubillah min dzalik, Allah persilakan. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di Ramadan series The Sungkars and Friends. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali di program ini bersama guru kita Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau seorang ulama muda, seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Masya Allah. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk beliau. Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, ini Ustadz seperti biasa ada pertanyaan dari teman kita dan mohon dijawab Ustadz. Pertanyaan kritis dari beliau. Ini saya bacakan ya Ustadz ya pertanyaannya ya. Pertanyaan seperti ini Ustadz. Jika Allah Maha Tahu dan takdir sudah ditulis di Lauhul Mahfudz, apakah doa benar-benar bisa mengubah takdir? Dan jika Allah sudah tahu akhir cerita kita, surga atau neraka, ini kan akhirnya Ustadz ya. Untuk apa kita masih harus diuji di dunia? Kenapa Ustadz? Oke. Jadi sudah bagus yang bersangkutan ini yang bertanya sadar dunia ini ujian. Sudah poin penting itu. Iya betul. Tapi clear konsepnya adalah memahami bahwa ujian yang Allah adakan ini seolah-olah Allah belum tahu. Uji biar tahu. Alhamdulillahnya beliau juga katakan Allah sudah tahu. Tapi kemudian apa nih hikmah dari ujian yang diberikan toh sudah tahu. Satu hal yang penting kita pahami adalah bahwa takdir yang ditulis di Lauhul Mahfudz itu takdir, kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, at-takdir at-tabi'u li ilmihi. Takdir sesuai dengan pengetahuan Allah. Jadi Allah tahu si hamba nih nanti diberikan kehendak, dia akan memilih apa. Tapi kehendaknya tidak memaksa ya. Sudah sering kita bahas juga iradah sholihah liddain, kehendak yang bisa dipakai untuk beberapa hal. Ternyata Allah tahu di masa depan nanti, tentu masa depan dalam sudut pandang manusia ya. Dia akan memilih A, B, terus bagaimana jalan hidupnya sampai akhir. Allah tahu itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata para ulama juga, menuliskan itu. Allah ciptakan. Jadi Allah udah tahu ilmuhul qadim, ilmunya sejak awal. Lengkap semua Allah tahu. Bahkan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi pun Allah tahu. Allah ciptakan pena, kemudian Allah firmankan kepada pena tulis. Kata pena tulis apa? Kata Allah, uktub ma huwa kainun. Tulis apa yang akan terjadi. Yang Allah sudah ketahui akan terjadi. Kemudian ditulis. Nah tulisan ini itu basisnya adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan itu sifatnya mengungkap bagaimana dan apa yang terjadi. Bukan memaksa. Jadi perbuatan manusia dalam hidupnya semuanya tidak dipaksa dengan takdir yang lebih dulu. Karena ujungnya Allah tahu. Jalan hidupnya Allah tahu, Allah tulis. Jadi Allah justru menulis takdir di Lauhul Mahfudz itu berdasarkan ilmu Allah. Bahwa nanti dia bakal bagaimana. Jangan dibalik. Allah tulis dulu rencana dan kemudian kita berjalan sesuai dengan rencananya Allah. Sehingga kita seolah-olah terpaksa gitu mengikuti alur. Allah berikan kehendak yang kita tuh bisa memilih. Tapi Allah tahu kok ujungnya lengkap cerita kita bagaimana. Dan bahkan kalau seandainya kita tidak seperti itu, seperti yang lain, bagaimana juga Allah tahu. Dan Allah tuliskan berdasarkan pengetahuan tersebut. Nanti setelah sudah berjalan nih kehidupannya, waktu kita sudah berjalan, seperti sekarang misalnya, kita diberi pilihan tadi kan, boleh kita pilih. Nah, kata para ulama misalnya Imam As-Safarini dan lain-lain katakan Allah kemudian mencipta perbuatan kita sesuai dengan pilihan-pilihan kita. Kita pilih nih. Saya mau angkat tangan kanan. Allah wujudkan. Saya mau angkat tangan kiri. Wujudkan.
Coba kita pikir-pikir ya. Pada akhirnya perbuatan sadar kita pribadi, kita mau terjadi. Seringnya yang nggak terjadi itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal. Misalnya ada posisi kita mau tuh apply di posisi tersebut, tapi cuma nerima 1, ada 100 pendaftar. Nah itu baru mungkin kita menghendaki, tapi nggak tercapai. Tapi kalau perbuatan sadar kita sendiri, selama kita sehat, walafiat dan seterusnya, kita mau, Allah ciptakan. Bahkan andai kita memilih kekafiran, na'udzubillah min dzalik, atau seseorang ya, Allah persilakan. Karena ini di dunia ujian. Jadi dunia ujian bukan dunia biar Allah tahu, tapi biar apa yang Allah ketahui terwujud nyata. Yang kemudian kita tidak ada dipaksa untuk sesuatu. Kita dibiarkan milih. Tapi Allah tahu akhirnya. Itu yang ditulis. Nah ini konsep bahwa tingkatan takdir adalah ilm, pengetahuan Allah, kitabah, penulisan, kehendak, baru Allah ciptakan, wujudkan dalam kenyataan. Ini satu konsep penting yang banyak menyelesaikan kesalahpahaman tentang takdir. Salah satu tadi yang saya bilang, banyak orang menyangka kita tuh kayak dikendalikan secara kaku, dipaksa gitu ya. Enggak. Betul kita dicipta, gerakan-gerakan kita Allah cipta. Tapi gerakan sadar kita Allah cipta sesuai dengan kehendak kita. Imam Abu Hanifah juga tegaskan hal yang sama, Ibnu Qayyim dan seterusnya yang lain-lain. Gitu. Dari sini kemudian kita menginsyafi pada akhirnya. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diberitahu kan? Bagaimana masa depan kita. Kita hanya diberikan arahan bagaimana menjalani ujian. Jadi mengapa kemudian kita mempermasalahkan apa yang di luar kuasa kita, which is masa depan? Kita nggak tahu. Tapi mengabaikan apa yang dalam kendali kita, itu pilihan-pilihan kita. Masya Allah di surat Al-Infitor kan ada ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan tahu apa yang dia kedepankan dan dia kebelakangkan. So, setiap orang sebenarnya dalam kehidupan tuh punya pilihan-pilihan. Tinggal dia mau prioritaskan yang mana, mau pilih yang mana. Setiap saat pilihan. Ketika dia buka medsos, ada pilihan melihat konten buka aurat, itu dia skip. Punya pilihan. Kalau dia mau, saya pilih melihat, bisa. Masing-masing ada risiko, ada konsekuensi. Kalau enggak, nah baik kita tahu masa depan atau enggak tahu masa depan, dan kenyataannya kita enggak tahu, kita mengusahakan yang terbaik saja. Kan kita enggak tahu. Jadi itulah hikmahnya rahasia takdir ya. Dan ada penelitian bagus dilakukan oleh Profesor Albert Bandura dari Stanford. Bahwa manusia ketika tahu bahwa doa dia berefek ya, dan usaha dia berguna, dia jadi makin semangat. Dan begitu dalam Islam. Yang tidak berubah itu adalah ilmu Allah. Takdir di Laul Mahfuz itu gak berubah. Karena Allah tulis sesuai dengan ilmu Allah. Tapi ada catatan takdir lain Bang Wisnu. Misalnya catatan takdir yang diumumkan di setiap Lailatul Qadar. Itu bisa berubah. Oh, bisa berubah sih? Iya. Sebagaimana Allah firmankan surat Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah berhak menghapus dan menetapkan takdir itu. Wa indahu umul kitab, di sisinya lah Allahul Mahfuz. Nah, ini baru gak berubah. Kalaupun nampak berubah dari sudut pandang malaikat saja. Dari sudut pandang manusia saja. Catatan malaikat kayak berubah nih. Oh ternyata dia rajin. Oh ternyata dia berdoa. Tapi jadi rajinnya dia, berdoanya dia, Allah sudah tahu dan sudah ditulis. Nah, makanya pertanyaan takdir bisa diubah apa enggak menjadi penting, tapi tidak sebegitu penting. Penting karena membuat kita optimis. Bahkan Umar bin Khattab ketika tawaf, Ibnu Mas'ud ketika tawaf itu berdoanya begini Bang Wisnu. Allahumma in kunta katabtan min ahli sa'adah fa athbitni fiha, wa in kunta katabtani min ahli syaqwah famhuni anha wa athbitni fi ahli sa'adah. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku penghuni surga, biarkan namaku di situ. Kalau Engkau takdirkan aku penghuni neraka, hapuskan namaku dari situ dan jadikan aku penghuni surga. Tentu pada akhirnya kita katakan doa ini pun takdir. Allah tahu dia akan berdoa ini. Dan Allah tahu dia akan beramal dengan amal-amal yang membuat dia kemudian berubah jadi orang baik sehingga menjadi penghuni surga. Tapi setidaknya dari sudut pandang manusia, dia bisa membayangkan perubahan tersebut. Lagi-lagi kenapa saya katakan tidak sebegitu penting? Karena tahu dari mana udah berubah takdirnya. Manusia. Jadi jangan kita bayangkan ya, tadinya takdir kita tahu jodohnya A.
jodoh dengan A, ya Allah ganti jodoh dengan B, terus berubah. Beneran dengan B. Takdir saya berubah. Tahu dari mana? Kan kita nggak tahu dari awal ditakdirkan langsung B atau ditakdirkan B dulu baru diubah jadi A. Kan nggak tahu. Yang kita tahu adalah apa menjadi tanggung jawab kita. Dan alhamdulillahnya ujian yang Allah berikan itu Allah beri banyak bimbingan-bimbingan. Sehingga peluang untuk berhasil melintasi ujian ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bukti-bukti Allah banyak. Bimbingan-bimbingan Allah banyak. Tinggal kemudian pertanyaannya, siap gak kita untuk bertanggung jawab pada apa yang dalam kuasa kita dan tidak banyak memusingkan apa yang bukan kuasa kita. Masya Allah. Ini kalau yang kita ngomong takdir tuh pasti panjang sebenarnya. Tapi ini memang kita hari ini menemani Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Memang waktunya hanya sekitar 10 menitan lah kita temenin. Mudah-mudahan bisa menemani Bapak Ibu semua dan teman-teman untuk ya tilawah Quran ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya tentunya ya. Ustadz mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya jazakallah khair Ustadz ya. Kita ketemu insya Allah di next episode Ustadz. Teman-teman terima kasih. Semoga pertanyaannya tadi sudah jawaban dari Ustadz sudah membuat kita semakin sadar gitu ya dan menambah keimanan kita. Dan selamat berbuka juga buat teman-teman nanti sebentar lagi ya. Semoga Allah mudahkan dan salam untuk keluarga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau interaksi dengan Al-Quran jadi lebih lengkap? Yuk cobain rangkaian aplikasi dari Learn Quran. Ada Quran Mushaf untuk pengalaman baca yang nyaman di Smart TV keluarga. Ada juga aplikasi Learn Quran Tajwid yang bersertifikat ulama untuk belajar tahsin dengan mudah di handphone. Nggak cuma itu, buat yang mau dalami makna ayat, ada Learn Quran Tafsir dengan teknologi AI yang canggih. Ayo download semuanya sekarang dan kunjungi www.learnquran.co untuk info lengkapnya. Barakallahu fikum.